Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mitra Sepak Bola dan Wasaka. Di video kali ini saya akan membahas Barito Putra soal 5 pertandingan awal di musim 2026-2027. Jangan lupa teman-teman, khususnya ini para pendukung dari Laskar Antasari untuk tentunya meramaikan kolom komentar, dan jangan lupa absen-absen dulu dari mana aja kalian yang hadir ya, dari Banjarmasin, dari Banjarbaru, dari Tanah Bumbu, dari Tanah Laut ya, dari Batu Licin, kemudian dari daerah-daerah lain. Silakan ya untuk absen di kolom komentar, dan juga teman-teman yang bukan pendukung Laskar Antasari silakan untuk komen juga kalau kalian menyimak video ini. Jadi di video ini saya akan membahas soal Barito Putra di awal musim 2026-2027 di kasta kedua Liga Indonesia, di mana sepak bola Indonesia akan kembali bergulir ya. Liga 1 itu tanggal 4 September, Liga 2 itu tanggal 12 September. Dan ya seperti tadi yang sudah saya katakan ya, ini soal 5 pertandingan awal yang tentunya ini akan menjadi sesuatu yang sangat dinantikan dan juga bisa menjadi mungkin bahan penilaian bagaimana performa dari tim itu sendiri. Kita berbicara dulu ke kekuatan tim mungkin ya. Kalau kita berbicara kekuatan dari Barito Putra di musim 2026-2027, menurut saya ini adalah kekuatan yang tentunya sangat bisa bersaing untuk berada di title race ya, untuk berada di jalur juara atau jalur promosi lah lebih tepatnya kalau dari kasta kedua ya. Dan bukan tidak mungkin ini akan mengulangi musim kemarin dengan terus berada di papan atas gitu ya. Dan ini saya bacakan dulu mungkin teman-teman ya untuk 5 jadwal awal. Jadi Barito Putra ini akan berhadapan dengan Persipura Jayapura di kandang, kemudian pekan kedua dan pekan ketiga itu akan away ke Deltras Sidoarjo dan juga ke Kendal Tornado. Kemudian pekan keempat dan pekan kelima akan kembali bermain di kandang menghadapi Persela Lamongan dan juga Persiba Balikpapan. Nah, ini kita sedikit dulu menyinggung soal kekuatan Barito ya. Tiga pemain asing sudah ada di tubuh Laskar Antasari ini. Yang pertama ada Renan Alves yang tentu saja ini adalah pemain yang sangat penting sejak musim lalu dan dipertahankan. Kemudian dua pemain lainnya itu yang baru datang kemarin, ada Kodai Nagashima ya yang tampil sangat reguler bersama dengan Persiba Balikpapan di lini tengah. Kemudian ada kembali datangnya seorang Murilo yang kalau tidak salah ini tuh dipinjamkan oleh Barito Putra ya ke salah satu klub Liga 3-nya Italia, dan musim 2026-2027 dia akan kembali bermain untuk Laskar Antasari. Jadi itu tuh tiga pemain asing dari Barito Putra. Sementara untuk pemain-pemain lokal ini kerangka utamanya sebenarnya masih tetap ada gitu ya. Seperti Satria Tama, kemudian ada Haudi, kemudian ada Bima Reksa, Bayu Pradana, Rizky Pora gitu ya. Ini masih tetap dipertahankan ya, termasuk dengan adanya tetap bertanya asisten pelatih siapa namanya saya lupa, Isnan Ali ya, Bang Isnan Ali, dan juga direktur tekniknya ini Fran Sinatria masih ya, tapi untuk pelatih kepala dan beberapa jajaran lain ini diganti gitu. Musim kemarin kan ditangani oleh Coach Teko. Nah, musim depan ini ditangani oleh pelatih Indonesia yang Liga 2 ini Indonesia semua ya. Ya sorry, musim 2026-2027 ini akan ditangani oleh Coach Henry Susilo ya, yang musim kemarin itu selama satu musim penuh bersaing dengan pelatih-pelatih asing di kasta tertinggi ya bersama dengan Maluti United. Dan kita kembali ini mungkin ke apa namanya kekuatan dari Barito ya. Sekali lagi kekuatan dari Barito ini tentu saja sangat bisa untuk bersaing dengan tadi pemain yang saya sebutkan, baik pemain lokal maupun pemain asing. Ini pemain-pemain yang secara pengalaman oke, kualitas punya, kemudian dilatih oleh pelatih yang musim kemarin ini tidak mengalami pemecatan ataupun apa ya, karena Coach Henry Susilo ini 34 pertandingan menangani Malut, artinya satu musim penuh di Malut United dengan situasi saat itu bersaing atau namanya apa bergelut gitu ya di tengah pelatih-pelatih asing di Liga 1 atau di Super League itu. Jadi luar biasa Coach Henry Susilo bisa bertahan di Malut, artinya pelatih ini ya punya tentunya kualitas untuk menangani sebuah tim. Ya meskipun kalau kita berbicara di Malut memang komposisi pemain dari Malut memang sangat luar biasa kemarin, tapi kalau pelatihnya tidak bisa memegang ruang ganti dan tidak memiliki visi permainan ya bakal hancur juga. Tapi buktinya Coach Henry Susilo berarti sampai akhir musim berarti dia tetap dipertahankan karena dinilai punya visi permainan yang cukup bagus, kemudian juga punya kendali ruang ganti, itu yang paling penting gitu.
Nah, jadi kekuatan Barito Putra sangat bisa untuk bersaing musim 2026-2027 di title race. Dan kalau kita berbicara sedikit ke mungkin pemain asing ya, karena ini menjadi sorotan. Yang pertama adalah Renan Alves, sangat layak untuk dipertahankan meskipun usianya sudah tidak muda, karena musim kemarin ini menjadi apa ya, tulang punggung lah dari Laskar Antasari. Selain kuat di pertahanan, juga dia produktif gitu di lini depan. Bahkan torehan golnya ini saya lupa entah menyamai Alexandro atau lebih banyak gitu dari ya striker utamanya gitu ya. Alexandro kan kemarin ya yang menempati striker utama Barito, tapi torehan gol dari Renan ini justru sama dengan seorang striker ya. Padahal dia posisinya adalah seorang center back, dan duetnya dengan Fabiano Beltrame musim kemarin itu sangat solid, dan Renan Alves dipertahankan. Nah, ini juga tentu akan menjadi kekuatan bagi Barito untuk musim 2026-2027 dengan pemain yang sudah berpengalaman sejak musim lalu, dan bukan hanya bertahan tetapi juga menyerangnya ini sangat baik. Kemudian adanya Kodai Nagashima, bukan kali pertama di Liga Indonesia, karena satu musim penuh membela Persiba Balikpapan dengan penampilan yang luar biasa dengan 27 bermain kalau tidak salah Kodai ini 3 gol sudah dia berikan kepada Persiba Balikpapan di musim kemarin, dengan 21 kali diantaranya dia itu bermain selama 90 menit, dan hanya 6 kali dari 27 itu dia diganti gitu ya, atau sebagai pemain pengganti atau diganti gitu. Pokoknya 21 pertandingan dia selalu main full. Artinya ini pemain yang selalu bermain, menjadi andalan, dan sudah bisa adaptasi dengan sepak bola Indonesia. Jadi Barito Putra ya ini bisa dibilang sudah menerima hasil jadinya gitu ya, dan tinggal dikembangkan aja di Barito. Ini kalau bisa perform, ini pemain ini akan cepat tentunya untuk membawa Barito Putra bermain dengan permainan yang terbaik gitu ya. Karena penting sekali kan lini tengah ya, setelah ditinggal Gianzola, Hargianto gitu. Ini butuh sekali pemain yang bisa untuk menjadi kreator, kemudian menjadi penyeimbang di lini tengah. Nah, Kodai Nagashima ini di lini tengah itu bisa jadi kreator, bisa jadi breaker juga. Kemudian dia bisa melebar ke sayap. Jadi sangat-sangat dibutuhkan, dan tentunya ini bisa menjadi sesuatu yang membedakan untuk Barito Putra di musim 2026-2027. Kemudian pemain depan ada Murilo yang kembali ke Barito. Terakhir kali di Barito itu masih ketika masih di Liga 1 Baritonya ya, musim 2023-2024 dan 2024-2025. Saya lupa torehan golnya berapa, pokoknya jumlah pertandingannya lumayan banyak, sekitar 20 pertandingan lah. Dan ya mungkin ini juga akan menjadi sesuatu yang tidak cukup sulit bagi Murilo untuk beradaptasi gitu ya di Barito Putra. Nah, itu soal kekuatan pemain asing. Oke, pemain lokal juga seperti Rizky Pora, Bayu Pradana, kemudian Bima Reksa, Haudi Abdillah, termasuk penjaga gawang Satria Tama. Ini juga adalah kerangka utama musim lalu, jadi mungkin akan cepat untuk membangun chemistry di musim 2026-2027. Nah, soal 5 pertandingan awal, ini home menghadapi Persipura Jayapura, lawan yang sangat berat tentunya ya. Seperti musim kemarin, ini adalah lawan terberat dari Barito Putra, salah satunya adalah Persipura Jayapura, di mana di kandang mereka waktu itu hanya bermain imbang, kemudian ketika away ke Persipura tidak pernah menang kan. Jadi ini juga akan menjadi tantangan yang sangat berat di awal ya. Tapi kalau di awal sih memang laga yang tidak mudah gitu ya. Jadi apapun hasilnya nanti lawan Persipura, seandainya imbang ataupun tidak mendapatkan poin maksimal, ya berarti ada chemistry yang belum jalan atau apapun itu. Tapi ya para pendukung dari Barito Putra tentunya harus optimis bahwa pertandingan pertama akan dimenangkan dengan hasil yang maksimal ya. Semoga apa yang kalian harapkan itu tercapai gitu ya. Kemudian menghadapi Persipura di pertandingan pertama di kandang, ini mungkin akan menjadi sebuah keunggulan karena bermain di kandang. Dan ya harus diingat, meskipun Persipura adalah tim kuat, tapi sama-sama ini adalah pertandingan pertama. Jadi sama-sama tidak mudah juga, sama-sama saling membangun chemistry, sama-sama saling tentunya membangun apa namanya ya, keharmonisan gitu, atau visi permainan yang coba dijalankan di pertandingan pertama dari pelatih yang sama-sama pelatih baru gitu ya. Jadi sama-sama tidak mudah. Nah, ini tinggal siapa nanti yang bisa memanfaatkan peluang, yang bisa bermain dengan efektif ya, maka dia yang akan menang gitu. Tapi intinya tidak mudah menghadapi Persipura, namun peluang untuk menang sangat besar tentunya, karena main di kandang, dan Persipura juga meskipun tim yang berat, tapi mereka juga sama-sama akan mengalami hal yang sama, yaitu kesulitan di laga perdana, karena laga pertama itu memang tidak mudah banget gitu. Kemudian laga kedua, nah ini kedua ketiga ini akan lawan Deltras dan juga Kendal Tornado, away, semuanya away. Tapi apa yang sudah ditunjukkan oleh Barito Putra musim kemarin ya, dengan pemain-pemain yang musim 2026-2027 masih ada, mentalitas dan kepercayaan diri para pemain Barito ketika away cukup bagus gitu ya. Beberapa kali berhasil mengamankan poin maksimal di laga away gitu. Dan mungkin
untuk laga away menghadapi Deltras dan juga Kendal ini memang sulit untuk diprediksi ya, tapi saya rasa sih mungkin poin minimal 1 bisa lah untuk didapatkan dari laga away itu gitu ya. Ya mungkin saja 1 poin dari Deltras, 1 poin dari Kendal, apalagi ya ini keduanya juga banyak sekali melakukan perubahan baik Deltras maupun Kendal gitu ya. Kemudian uh, menghadapi Persela pekan keempat dan Persiba pekan kelima. Nah, mungkin menghadapi Persiba ini saya nggak tahu nih kekuatan dari Persiba seperti apa musim ini, tapi kalau kita melihat dari kekuatan musim kemarin itu memang performanya di bawah ya. Dan Persela juga musim kemarin itu performanya naik turun bahkan tidak pernah sampai ke papan atas gitu ya. Tapi nggak tahu untuk musim ini seperti apa, jadi saya belum bisa untuk memberikan prediksi yang mungkin terlalu detail gitu ya. Tapi berbicara dari segi yang kelihatan aja main di kandang ya peluang untuk menangnya cukup besar gitu. Kemudian yang terakhir mungkin ini prediksi untuk apa namanya keseluruhan gitu ya dari hasil liga musim 2026-2027 nanti. Kenapa dari sekarang ya? Karena prediksi itu kan ya sebelum mulai gitu ya. Kalau menurut saya sih ya ini Barito Putra tetap akan menjadi Barito yang seperti musim kemarin berada di title race, artinya terus melakukan perjuangan yang sengit di papan atas untuk mendapatkan tiket promosi, minimal tiket promosi ya. Kalau juara atau enggaknya itu mungkin bukan prioritas, tapi prioritas utamanya adalah tiket ke Super League gitu. Jadi menurut saya ini akan tetap seperti Barito musim kemarin yang ada di peringkat 1, 2, 3, 1, 2, 3, pokoknya ada di papan atas. Itu dia mungkin sedikit ulasan soal Barito Putra. Gimana teman-teman dari pendukungnya Laskar Antasari? Wasaka, jangan lupa komentarnya dan kita jumpa lagi dalam video berikutnya.